نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi larangan Allah dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kemerdekaan merupakan kenikmatan yang didambakan oleh setiap manusia dimanapun mereka berada. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan bukanlah semata ketika kita terbebas dari penjajahan bangsa lain. Akan tetapi yang jauh lebih utama dari itu adalah ketika kita terbebas dari segala hal yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah makna kemerdekaan yang sebenarnya. Ketika seorang hamba sadar dan paham tentang tujuan utama mereka diciptakan di dunia, yaitu untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Merdeka di dalam Islam ditandai dengan tunduk dan patuhnya kepada Allah. Merdeka di dalam Islam merupakan penghambaan mutlak kepada zat yang paling berhak untuk disembah, yaitu Allah. Merdeka di dalam Islam ketika seseorang terbebas dari penghambaan kepada selain Allah serta tunduk dan patuh terhadap aturan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah, kemerdekaan inilah yang menjadi tujuan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini. Juga merupakan tujuan utama dakwah para sahabat dan para salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Coba kita lihat ke Qadisiyah ketika pertempuran antara bangsa Persia dan kaum muslimin, yang kaum muslimin pada saat itu dipimpin oleh seorang sahabat yang mulia, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengutus salah seorang prajuritnya yang bernama Rib'i ibn Amir untuk menjumpai Rustum, panglima bangsa Persia. Rustum bertanya, apa tujuan kaum muslimin mendatangi bangsa Persia? Mengapa kaum muslimin datang menginvasi bangsa Persia? Lalu dengarlah jamaah jawaban dari Rib'i ibn Amir, jawaban yang sangat tegas yang dicatat oleh para ulama dengan tinta emas dalam kitab-kitab mereka. Ibta'athana Allah linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah.
Allah mengutus kami kaum muslimin untuk memerdekakan siapa saja yang Allah kehendaki dari peribadatan kepada manusia kepada peribadatan kepada Allah semata. Wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, untuk memerdekakan manusia dari sempitnya kehidupan dunia kepada luasnya negeri akhirat. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan untuk memerdekakan manusia dari kezaliman agama-agama lain menuju keadilan Islam. Jamaah yang berbahagia, lihatlah pula seorang sahabat yang mulia, Bilal ibnu Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau fisik beliau disiksa dengan siksaan yang pedih, akan tetapi beliau tetap mempertahankan keimanan karena beliau memiliki keimanan, memiliki tauhid. Dan inilah makna kemerdekaan yang sejati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang beliau emban memiliki rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Allah berhasil memerdekakan Bani Israel dari penindasan dan penghambaan kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Bani Israel akhirnya merasakan kemerdekaan setelah diutusnya Nabi Musa, yang sebelumnya mereka ditindas dan diancam dibunuh apabila tidak menyembah Fir'aun. Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Uzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya, ketika Allah mengutus para nabi di tengah-tengah kalian. Wa ja'alakum muluka, dan menjadikan kalian merdeka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah anugerahkan kalian sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada bangsa lain. Jemaah yang berbahagia, akan tetapi sayangnya kemerdekaan yang telah diraih oleh Bani Israel tidak mereka syukuri. Tauhid Allah dan menggantinya dengan menyembah anak sapi yang berupa patung. Dan inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan laknat dan murka dari Allah di dunia dan di akhirat, karena mereka telah mengganti kemerdekaan yang sebenarnya dengan kesesatan dan penyelewengan. Jemaah yang berbahagia, kita meraih kemerdekaan yang hakiki apabila belum, usaha apa yang sudah kita lakukan untuk meraih kemerdekaan tadi? Apabila sudah, maka bersyukurlah dan istiqamahlah dengan kemerdekaan tadi, dan ajaklah manusia untuk sama-sama meraih dan merasakan kemerdekaan yang hakiki ini. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa